Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan saya Delviana Windiarti, saya Reda Sukma, saya Cynthia Aswareni. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, konsep aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang kedua, pendekatan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, metode, model, dan profesi perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir, ruang lingkup dimensi jenis perencanaan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, hakikat dari implementasi perencanaan dalam lembaga pendidikan atau sekolah adalah menekankan pada relevansi, efektif, dan efisiensi di setiap proses pendidikan yang berlangsung. Dan yang kedua, tahap dalam perencanaan pendidikan, antara lainnya menganalisis kebutuhan yang dihasilkan dari analisis ini adalah peluang, hambatan, kekuatan, dan kelemahan dalam lembaga atau sekolah. Selanjutnya, proses perencanaan pendidikan, terutama dalam penyusunan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan. Di antaranya, tahap net assessment, rumusan tujuan, dan target sasaran tercermin dari visi, misi dari lembaga atau sekolah, rumusan kebijakan, program pelaksanaan dalam operasional perencanaan pendidikan, akademik dan non-akademik, uji kelayakan sumber daya, perencanaan implementasi, dan yang terakhir, evaluasi. Aplikasi penerapan perencanaan dalam sistem pendidikan nasional, manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dan guru dalam merencanakan sumber daya manusia serta sarana lainnya dalam rangka membantu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Salah satu bentuk pelaksanaan dari perencanaan pendidikan di Indonesia adalah berkenaan dengan penerapan dan desentralisasi pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut Asnawir, tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui kekuasaan mengelola sumber daya yang ada, yaitu tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan secara umum dapat dibedakan menjadi 3 pendekatan menurut Abdurrahman A. Yang pertama, pendekatan pemerintahan masyarakat adalah pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan. Yang kedua, pendekatan tenaga kerjaan adalah bahwa pendekatan ini bertujuan mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat langsung menghasilkan tenaga kerja. Yang ketiga, pendekatan nilai imbal adalah prinsip yang wajar diketahui oleh setiap orang dalam hal penggunaan uang apabila orang ingin memperoleh hasil yang melebihi pengeluarannya. Baik, selanjutnya metode, model, proporsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, metode perencanaan pendidikan menjadi 5. Yang pertama, metode analisis sumber cara tujuan difungsikan dalam melihat sumber dan berbagai alternatif pelaksanaan program agar tercapainya tujuan. Yang kedua, metode analisis masukan pengeluaran difungsikan dalam melakukan analisis berbagai faktor input, proses, output pendidikan. Yang ketiga, metode analisis ekonometrik menggunakan data empirik, statistik, kuantitatif, dan teori ekonomi untuk diukurkan perubahan yang berkaitan dengan ekonomi. Yang keempat, metode diagram sebab akibat digunakan pada perencanaan, diterapkan sekuen hipotetik agar memperoleh bagian masa selanjutnya lebih bagus. Yang kelima, metode analisis siklus kehidupan difungsikan dalam memperoleh alokasi sumber daya yang ada di sekolah dengan melihat output, proyek, program, dan proses aktivitas melayani pendidikan. Yang keenam, metode proyeksi difungsikan untuk perencanaan pendidikan pada tingkat institusi pendidikan. Yang kedua, model perencanaan pendidikan dibagi menjadi 3. Model yang pertama, model
Perencanaan komprehensif berfungsi dapat menganalisis perubahan yang ada pada sistem pendidikan dengan menyeluruh. Yang kedua, model target setting. Dibutuhkan cara agar bisa memperkirakan perkembangan dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, model pembiayaan efektivitas biaya. Berfungsi dapat menganalisis proyek pada kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Yang tiga, proporsi perencanaan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan pendidikan harus menggunakan pandangan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif. Yang ketiga, perencanaan pendidikan harus diintegrasikan kepada pembangunan masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, perencanaan pendidikan harus menjadi bagian integral dari manajemen pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dimensi jenis perencanaan pendidikan. Dimensi jenis pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dimensi waktu yang terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Dimensi spasial yang terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan regional, dan perencanaan tata ruang. Dimensi jenis yang terdiri atas perencanaan makro dan perencanaan mikro. Ruang lingkup manajemen organisasi pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif yakni kegiatan-kegiatan yang terwujud mengarahkan organisasi atau kelompok kerja yang mengerjakan hal-hal yang dapat sesuai dengan tujuan. Yang kedua, manajemen operatif, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan benar. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.